Oke guys, sekarang gue udah nyampe di Purwakarta. Dengan bahasa Jawa yang gue ngerti dan vernakular yang gue ngerti juga. Jadi menyimak aja ya sekarang gue mau lihat kayak gimana sih proses kandang Kapanji yang lagi dibangun yang di belakang rumahnya yang besar banget. Gue minta buat teman-teman Green buat ini juga tolong untuk lokasi dirahasiain. Kalau ini kan makannya nggak ada berarti nggak layak ya. Iya benar. Walaupun aman tapi kalau nggak ada. Halo semuanya, kembali gue Asyad Ahmad. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam selalu keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sekarang cuacanya lagi kurang bagus, lagi hujan mulu, banyak penyakit yang nyebar gitu. Nah, hari ini pagi-pagi kayak gini dalam keadaan hujan, gue mau ke Purwakarta ketemu sama teman-teman Dream Team. Kira-kira ngapain ya gue kesana hari ini? Berangkat pagi-pagi kayak gini ya, kira-kira ngapain? Kita ikutin terus vlognya ya. Lost on the freeway. This must be LA. Tired and lonely, with no real place to stay. Is this the future? Where I'm gonna be? Last night here. Oke guys, sekarang gue udah nyampe di Purwakarta. Ini sekarang udah nyampe tempat di rumah Kapanji. Oke, karena kita masuk, kita salaman sama orang-orangnya. Oke. Gue sekarang kita lihat. Ini kandang perkadalannya reptilnya Kak Irfan. Nani? Kak Irfan. Sorry, Kapanji. Tuh. Ini rumah Kapanji, perkadalannya Kapanji. Gua tahu ini doang, ini soal layar. Yang lainnya nggak tahu. Kalau perreptilan. Paham kalau impor kayak gitu kok. Jadi ada orang yang paham dan suka dengan yang morph yang impor, ada yang menghargai lokal-lokalan. Nah, lokal-lokalan ini nih. Ya kalau yang musim pernah kayak gini aku suka mudeng, kurang paham. Kenapa? Mahal regane, nggak bisa beli, kayak gitu. Tapi kan sebetulnya kayak Retik Indonesia juga di kita kayak nggak dihargain ya, Iya. Mbak ya. Tiba-tiba dibawa keluar, dibikin morph justru jadi mahal banget. Nah, itulah keunikannya warga aku kayak gitu, Mas. Ya Jadi wargamu wargaku juga. Ya pada bae lah, ini Bae. ya kayak gue lah. Cuman kan di sini kayak dijual bebas, diinjek-injek kayak gitu. Tapi begitu di luar negeri regane selangit. Iya. Cuman di sini kan kadang mengabaikan kayak gitu. Padahal kalau udah gede ya, Iya. just for you kan tetap. Udah gede, udah bagus, kita yang belinya kita juga. Iya. Aneh ya? Ya orang kurangnya lucu Mas. Iya. Tapi Aku orang ngerti masuk situ. Iya. Wah, sih kan. Lu nggak ngerti sama sekali. Tahu lah, ya dikit-dikit aku ya tahu bahasannya. Jadi ini ball python. Ini ball python cuman aku jujur aja nggak mempelajari seperti itulah. Oke. Tak kasih yang sampai pelajarin banget nget. Apa?
retik yang bisa ngigit, kasih Mbak. Nih, ini Bang Wanto Alsat. aja yang megang kayak Alsat ini kan takut banget sama reptil, khususnya ular. Nah, kali ini mumpung ketemu lu yang minta ya Alsat ya? Bang Wanto yang megangnya, saya mau lihat aja. Enggak, lu yang minta, lu yang minta. Enggak deh. Aduh. Tuh, ini retiknya retik kelas juga. Ya Allah. Induknya dulu ya sekarang ya. Platinum. Nah, terus dikimprungi, tahu dikimprungi? Dikimprungi di ahain. Nah, kayak gitu lah bahasa Inggrisnya ngelok kayak gitu. Ngelok. Iya kan? Ngelok sama Sama tiger lavender. oh, emang bagus juga wapi. Lumayan dan ini keluarnya hasilnya seperti ini nih, keluarnya tiger pelati. Wih, keren banget nih. Het albino. Wih, het albino juga. Ya ada het albinonya lah, wong tiger lavender kan albino. Wih, ini mahal ini kok gini. Iya. Jadi ini tuh tiger platinum het albino. Iya, tiger. Kelahiran dari Pelati kali tiger albino. gila keren lavender. loh. Wah, gue lu oke loh, ini oke loh. Nah ini salah Wih, satunya lihat warnanya lihat deh guys. Ini warnanya tuh beda. cantik banget lihat deh. Ini yang normal. Itu normal juga oke juga. Oke juga. Ini yang normal juga, cuma kan warnanya sudah agak lain bervariasi lah. Ya. Om, bukannya itu tuh ada suka ada yang kuning-kuning gitu kok aku dulu main retik gitu. Pinggir-pinggirnya kuning itu. Kuning-kuning, ya kabeh kayak iki kabeh. Tapi itu nggak ada kuning-kuningnya. Ini yang gini putih-putih iki. Ya kan super tiger mbok Mas. Oh iya juga. Itu yang normal mana? Iya ini. Nah, normal itu orang ono kuningnya. Ora ono ya mbuh anu ciptaannya Maha Kuasa dadi aku ora. Ini guys, pertama ngomongnya bahasa Jawa, gua ngerti. Kedua ngomongnya ular, kagak ngerti juga. Gua enggak bisa ngapain menyimak aja jadinya mereka ngomong. Enggak ngerti sama sekali, sumpah. Masa sih? Ini cobain dulu. Cuma kan agak Cobain dulu biar lu nggak banyak ngomong, ya. Dan kalau Dari tadi enggak banyak ngomong, Kak. Ngerti. ini agak ini loh, agak salah loh. nah, cuma kan warnanya juga lain. Ini kan lumayan dibanding sama ini kan masih bagusan yang ini. Ini kan untuk biasanya dipakai untuk para pemula kayak gini. Ya betul. Jadi kalau ini. ular itu ada karakter-karakternya. Walaupun gini deh, kayak karakter kan dia pendiam, dia pecicilan, dia sangar gitu ya. Ini manusia, ular juga gitu ya. Betul sekali. Retik ada yang retik kalem, retik yang pecicilan, ada retik yang galak ada. Ada juga, Tapi banyak. secara umum kayak ball python tuh banyaknya yang baik. Baik ternyata kehitung baik semua itu kalau ball python. Sembilan. Orang sampai kecokot ball python saking apes-apesnya orang. Tahu kecokot? Kegigit. Oh, gigit. Kecokot kan diambil kalau sini ya. Dia orang Sunda. Gue juga orang Sunda. Iya, tapi kan paham ya kan kecokot. Paham, mertua Nah, aku kan orang Jawa. Aku orang Jawa. Ya pada. Aku Jawa borot. Oh iya. Sekarang mulai lihat ngomong. Oke. Tapi kalau retik karakter secara umumnya apa? Ya galak Mas. Retik tuh. Heeh. Ya semua retik kan bagi saya bukan hewan peliharaan, itu kan hewan buas. Jadi bagi saya kita tidak bisa merubah kodrat dari yang Maha Kuasa, kita itu cuma bisa mengurangi tok. Nah ini ntar orang-orang bilang, nah itu galak kok bisa dipegang. Loh, dia dipegang itu kan ternakan, tergantung kita interaksinya, Mas. Tapi karakter sebetulnya dia tuh Loh, galak. ya wis luar biasa dahsyat. Oh iya. Oke. Waduh. Ya Joko yo kowe nyongkot kumis aku. Masa dia suhunya ular takut digigit ular. Maksudnya takut gigiku kena lagi, Mas. Emang pernah? Nah ini kan habis sama ular-ular Enggak. Emang udah tua copot sendiri, jangan nyalain ular. Jadi lu kalau mau pelihara ular disarankan jangan retik dulu. Jangan retik dulu lah, BP aja BP dulu. aja paling aman deh. Juga variannya banyak banget, mau punya juga banyak banget. Iya. Tapi kalau ball python nggak gede, segini-gini aja. Bisa lebih gede semeter, tapi bantet. Bantet ya. Kayak gue gitu. Kita sama tingginya kan. Iya benar juga, tapi gue lebih bantet. Kayak tabung gas lah. Bisa buka. Ngomongnya biasa, tapi nyelekit. Tabung gasnya yang itu lagi, yang warna hijau muda itu, yang bantet banget ya. Pokoknya tadi kan udah semua dijelasin sama Mbah Wanto. Udah sejelas-jelasnya lah. Ya kan, dengan bahasa Jawa yang gua ngerti dan tetap ular yang gua ngerti juga. Jadi Nah, iya. cuma bisa menyimak aja biar mereka yang ngejelasin. Oke guys, jadi ngerti ya. Jadi untuk pemula ball python kayak gini nih yang Salah satu untuk itunya. pemula aman. Ya intinya seperti itulah. Oke. Untuk pemula, Pak, kita ambil ball python. Nanti kita tunggu ya, Alsat akan pelihara ular apa.
Kita lihat. Oke guys, jadi tadi kan udah lihat ya bull python jelasin sama Kak Irfan sama Mbak Wanto karena gue gak ngerti bahasa Jawa, mereka ngomong bahasa Jawa gue gak ngerti, dan tentang ular juga gue gak ngerti, jadi kita sama-sama menyimak ya, sama-sama mempelajari bareng-bareng. Sekarang gue mau lihat kayak gimana sih proses kandang Kak Panji yang lagi dibangun yang di belakang pekarangan rumahnya yang besar banget. Kita lihat ya kayak gimana progresnya udah sampai mana. Nih guys, saya lihat ini udah dibangun kayak gini, lihat keren banget. Gua nggak ngerti ini buat satu apa, reptil apa, gua ngerti karena gua nggak mendalami reptil sama sekali. Tapi kita lihat ini progresnya udah sampai sini guys, keren banget lihat. Ini udah jadi juga sama, ini mirip-mirip kandangnya, kayaknya juga satwanya nggak beda jauh. Coba kalian tebak, kira-kira itu buat satu apa ya yang kandangnya kayak gitu. Untuk teman-teman yang ngerti reptil, bantu jawab di komen ya, itu satuannya buat satu apa sih. Ini juga udah ada nih, kayak gini-gini. Biasanya, apa biasanya untuk keluar ya? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Cuman kita di sini kita sama-sama simak bareng, udah sampai mana progres kandangnya. Ini sebagian kecilnya masih panjang sebelah sana, tapi pintunya dikunci. 2 lantai guys, 2 lantai, keren banget. Kak Panji dia dikasih buat satuannya, keren banget. Masih ada kalau nggak salah belakangnya, cuman pintunya dikunci, jadi kita sampai sini aja ngelihat progres kandang untuk reptilnya Kak Panji ya. Kurang lebih 60% lah ini ya, 60%an sudah setengah jadi, tinggal finishing, keren banget deh. Pokoknya kita komen bareng-bareng, ini buat satu apa, ini kadang buat satu apa. Buat temen-temen yang ngerti reptil, bantu gue ya jawab itu buat satu apa. Ini juga bull python masih di gua nih, ngelilit, nggak bisa gue lepas, gue nggak berani ngelepasnya, nunggu bawahan tuh aja. Walaupun bull python ya yang katanya nggak berbahaya, cuman kalau misalkan gue lepasin salah caranya, kasihan ke ularnya, takutnya sakit ularnya atau enggak gimana gitu, salah penanganan, gue nggak berani, jadi nggak mau tahu. Mending nunggu sama yang jagoannya, profesionalnya. Oke. Apa itu? Apa maning guys? Anjir, kumpul semua lagi. Ya lu kok ngomong sih lu ke anak-anak lu? Ya gimana lagi kan, gue cuma cerita sama teman-teman bahwa Garaga mau dilepas, ya mereka nggak ada yang terima dong. Kan Garaga bukan cuma lu doang, punya kita semua. Gue tuh ngerencanain ini udah sebulan yang lalu. Jadi kalian juga harus paham, sebetulnya ini tuh bukan karena masalah haters atau karena masalah orang niru, enggak. Kalian tahu kan? Dia udah janji sama subscriber, ketika si gara-gara dilepas, jadi akan berhenti. Ya makanya kan pelepasan ini juga kita silent gitu kan, kita nggak kasih tahu. Nanti gua rencana habis pelepasan tuh mau ngumpulin kalian emang. Cuma karena udah ngumpul kayak gini ya mau gimana lagi. Yang jadi masalah adalah lo tahu pada kan jargon gua tuh salam lestari. Sekarang misi gua dari awal gua bikin vlog aja itu udah untuk kelestarian ular liar gitu loh. Dan emang susah kalau misalkan posisinya gua nggak lepas Garaga, itu kayak gua tuh kayak ngianatin salam lestari itu gitu. Ya terus emang Garaga bisa lestari juga di alam. Makanya kan alam yang akan kita pakai buat pelepasan ini, yang nangkap lebih banyak, Ji. Nah, udahlah kalau gitu gini aja deh. Ini biar fair. Tadinya kita nggak akan ngajakin kalian buat ke lokasi. Tapi gua minta buat teman-teman Dream Team, buat krunya juga, tolong untuk lokasi dirahasiain. Kita survei dulu lagi. Gua kemarin udah survei. Lokasinya jauh banget dari sini yang jelas. Kalian cek sendiri, kalau menurut kalian itu emang lokasi yang pas untuk pelepasan, gue lepasin. Tapi kalau menurut kalian ragu, ini bukan lokasi yang pas, kita nggak usah lepasin. Sepakat nggak? Fair kan? Fair nggak? Biar Jadi syaratnya apa aja biar itu? yang ikut. Jadi syaratnya jangan pernah kasih tahu lokasinya, karena ini lokasi udah 3 bulanan gue survei. Jadi memang tidak ada orang yang ke situ, dan gue nggak pernah nemu jebakan di lokasi itu. Jadi nggak ada orang yang berburu juga ke situ.
Dan emang gue belum nemuin piton doang di situ tuh. Makanya gimana? Ya makanya, gue juga belum langsung tentu hari ini ngelepas, mau disurvei ulang juga. Makanya kalau misalkan emang teman-teman nggak setuju gara-gara dilepas karena posisinya masalah pemburu lah, ditangkap orang lah, apalah, ayo ikut. Hari ini sekalian aja ikut. Cuma ya gini kondisinya hujan. Kalau kalian mau ikut hujan-hujanan, ayo. Nggak apa-apa lah. Ini mohon maaf ya, maksudnya gua nggak mau di sini ada yang berhenti dari YouTube lah, ada yang apalah, udahlah. Garaga itu memang ular alam, memang harus di alam posisinya. Kita ini pelestari bro, bukan pengekang ular yang di luar kita tangkap. Tujuan tangkap garaga itu kan memang awalnya emang gue pengen jadi maskot di sini. Cuma ternyata kok gue kayak nyeleweng dari ranah konservasi gue sendiri gitu loh. Solusinya mungkin gimana? Iya solusinya gitu aja. Jadi intinya kan gini, kita juga kan nggak mungkin ngelepas asal aja. Aku juga udah survei pelepasan ini udah 3 bulanan. Kalau asal-asalan nggak bisa. Gue juga tahu lah garaga ini sangat penting buat kita, bukan buat gue doang. Kalian juga ya punya garaga ya. Teman-teman yang suka dukung kita juga ya pemilik garaga juga gitu. Cuma yang jadi masalah adalah sekarang lokasinya udah ada. Dan gue udah survei 3 bulan ini memang nggak pernah ada orang yang ke situ selain gue sendiri sama si Alfri. Gitu. Makanya kalau misalkan memang kalian mau lihat langsung lokasinya ikut sekarang, cuma emang jauh banget. Oke, tapi keputusannya berarti ntar di sana. Di sana. Kalau kata Irfan gue nggak yakin dengan lokasi ini, terserah. Gue nggak akan lepas, oke gitu loh. Gue ngalah. Tapi kalau misalkan menurut kalian, oke ini emang lokasi yang emang buat garaga, kita lepas. Tapi setelah pelepasan pun, gue juga nggak akan tinggalin begitu aja. Kita masih monitoring. Ya Alsat ya, Iya. ya Irfan. Kan banyak orang-orang yang Berburu. suka berburu karena garaga terkenal, takutnya mereka ngincer garaga. Itu. bahaya banget. Iya, gue juga sama. Kita coba lihat. Kita coba lihat dulu bang. Dan ini nyebrang sungai, masalahnya sungai ngeluap juga. Kalau misalkan memang mau posisinya nyebrang sungainya itu juga gila juga, lagi ngeluap gini ini. Kalau mau ayo gitu loh ke sana. Udah. Gimana tuh? Gimana? Sepatu gue itu. Ya, soalnya kita juga harus tahu Mending pakai tempatnya. sepatu Ya udah prepare dulu aja lah teman-teman, prepare dulu barang-barang yang harus dibawa. Ya, gue minta tolong kalau misalkan emang kalian gak setuju, oke, gua terima. Tapi mohon lihat dulu lokasinya. Tapi lu dengerin kita ya. Iya, Lu dengerin, jangan main ini sendiri, itu emang punya lo, tapi itu ngerasa Oke, Pri, garaganya sini. ya. Bawa dulu. Nih, mundur aja dulu. Nih buat yang terakhir, lu lihat dulu deh sebelum dilepas kondisinya gimana. Gua udah bikin dia gemuk. Gua udah bikin karakter dia balik. Biar teman-teman lihat dulu, Pri. Bahwa kita nggak main-main gitu loh. Buka dulu aja. Garaga sekarang beda banget sama terakhir. Ya, dikalungin sama gue itu terakhir ya. Garaga sekarang udah sehat sekali dan karakternya udah pure balik ke alam. Udah. Nah, garaga sekarang kalian udah lihat. Ini gua treatment 1 bulan sampai dia benar-benar balik lagi bobotnya. Sisiknya udah nggak ada luka sundul, udah nggak ada apa. Sekarang lihat badannya mungkin udah sama dengan badan gua dan karakternya kalau misalkan gua pegang dia langsung dia langsung balik. Memang udah kondisinya udah balik ke liar 100% dan udah nggak kenal gua dia. Kemarin tuh udah semi jinak kan? Udah semi jinak karena udah sering di handle, sering dibawa ke sana ke sini. Sekarang ular ini harus kita waspadai. Mana sih? Kita harus pakai tools malah karena sifatnya udah nggak ada kenal lagi sama orang. Oke, langsung tutup aja maka Pak, bahaya. Tuh. Masa dia nggak bisa bertahan dengan kondisi yang sehat kayak gini? Sekarang kasihan gitu loh. Malah gue udah mati-matian berjuang untuk ngegemukin dia dari kurus, dari dia stres nggak mau makan. Sekarang dia udah lancar makannya. Emang sedih. Siapa yang nggak sedih? Kalau makanan sih mungkin kita bisa rutin sana lepasin Apa? Piton, iya. Kalau Tapi orang Ya, tukang jagal RS itu aman. di situ, lokasi itu tuh kita untuk bisa sampai dari parkiran mobil terakhir itu 5 jam jalan kaki. Jalan kaki. Pagi ini aja nih, ini sekarang jam 8. Kalau misalkan kita pagi ini berangkat ke sana, itu kita sampai sekitar sore jam 3-an. ya gue harus dangdutan termalam. Ya gue harus dangdutan termalam. Ya gue harus dangdutan termalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ya, Irfan bisa nggak? Kalau Irfan bisa, ayo. Ya gue ikut. Gue bercanda ngomongnya, jangan ngomong itu dong. Yuk, Udah, yuk. prepare. Udah nggak usah stres, kita ketawa dulu, belum tentu si Panji mau ngelakuin itu. Gue percaya sama lo. Yuk. Iya, makanya kan kalau misalkan emang udah fix, kan fair kan? Ya udah, fix, yuk. Udah jangan tegang. Ayo. Bismillah. Tapi awas Uji ya dengerin kata-kata kita ya. Iya, serius. Intinya nggak ada yang
harus beli Garaga, nggak ada yang berhenti dari YouTube, nggak ada yang berhenti dari Dream Team ya. Ainon cabut omongannya ya. Siap. Ini pokoknya buat kelestarian, bukan buat masalah apapun. Oke? Tapi Yuk. lagi maksudnya kalau misalkan komplit sama Wari lagi gimana? Takutnya itu. dalam jangka waktu lama Garaga Makanya kan, kembali ke- makanya gini, Alsyad, sebulan ini kita bakal monitoring juga setelah pelepasan. Dia kemana, aktifnya kemana kan bisa ketahuan. Karena King Cobra ini teritorial, nggak akan mungkin lari dari zona situ selama 1 bulan. Kalau 1 bulan dia mulai lari ke zona pertanian atau apa, baru kita tangkap lagi, kita bawa lagi ke sini. Oke. Kandang yang dibuat Om Wanto masih bisa kepake. Karena kita juga kan bikin kandang yang bagus banget nih di belakang. Itu pasti aman buat Garaga. Cuma kan kandang alam yang dibuat Tuhan itu lebih bagus daripada kandang gua gitu. Ya, Paham kan? Oke. Udah yuk, pintar yuk. Breaking news hari ini, Panji Petualang akan melepaskan Garaga kembali ke alam liar. Dan bagaimana tanggapan teman-teman Dream Team? Langsung saja kita hubungkan kepada rekan kita di lapang. Jadi Alsa, bagaimana kondisi di sana sekarang? Oke guys, jadi kita tahu semua tadi Kak Panji bawa Garaga secara diam-diam mau dilepasliarkan tanpa pengetahuan anak Dream Team. Tapi karena Galuh tahu sendiri dan bilang ke anak Dream Team, akhirnya kita tahu semua karena Garaga itu nggak cuma punya Kak Panji, cuma punya kita juga, punya anak Dream Team dan punya subscriber yang suka nonton Garaga, yang mempunyai rasa memiliki Garaga. Jadi kita lihat gimana Garaga dibawa ke hutannya, apakah hutannya masih aman, apakah dia masih bisa survive di sana, apakah sumber pakannya ada. Pokoknya semua penunjang Garaga di alamnya, apakah dia masih bisa dilepas kembali atau enggak ya. Pokoknya kita ikutin terus bagaimana negosiasi sama Kapan teman-teman Dream Team. lepasan Garaga Jujur, atau nggak jadi. dari awal tuh emang mereka memang ular liar yang harus kembali ke alam. Tapi barusan saya kasih pengertian teman-teman, ternyata ada kesepakatan mereka pengen lihat lokasinya di mana, tapi mereka komitmen untuk skip nyembunyiin lokasi ya. Nanti kalau misalkan dirasa sama mereka sama Dream Team lokasinya memang cocok, mereka izinin buat lepasin, kalau enggak kita bawa lagi kayak gitu. Jadi gitulah keputusan. Oke, jadi gue sekarang sama Akapa yang nemuin Garaga pertama kali bareng Pak Panji ya kan di hutan situ. Jadi gimana Akapa testimoninya Garaga akan dilepaskan kembali ke alamnya? Ya, pertama sih emang saya penghobis juga, penghobis King Cobra. Udah pertama tuh sama Kak Panji ya udah deal-dealan kalau dapat ya buat dia. Ya. Akhirnya dapat. Nah, pas udah kesini dia bilang bahwa kita tuh di sini tempat rehabilitasi juga gitu, menjauhkan King Cobra itu dari warga lah gitu. konflik warga. Terus di sini tuh dirawat, nah udah ada tempat buat peririsan atau pelepasan ularnya, baru dilepas. Bukan emang sih dari pertama juga udah ada planning buat perilisan. Udah bukan faktor banyak hater yang mojokin Apanji, ya nyalahin Apanji lah, bukan. Tapi kira-kira tempatnya itu di hutan itu layak nggak? Tadi kan kata Panji dia harus disuplai ular piton, sedangkan tempat yang layak itu rantai makanannya berjalan, ekosistem berjalan, berarti ada pemaksa, ada yang dimangsa berjalan. Oh ini kan masih suplai Panji, berarti tempatnya nggak layak dong sebenarnya. Iya sih, makanya sekarang mau dicek ulang ya, barangkali mudah-mudahan ada jejak atau tanda-tanda tempat ular ya pakannya Garaga gitu. Piton itu kan pakannya. Piton. Masih ya dalam hati juga sayang juga sih iya, bukan saya juga kan, sama teman-teman juga pasti merasakan lah. Iya sih. Teman-teman kita lihat terus sama Kapa tempat langsung Garaga sama teman-teman Dream Team sama Panji juga, bagaimana tempatnya, apakah itu layak atau enggak. Ikutin terus teman-teman. Oke guys, lihat semua teman-teman lagi pada mengeluarkan unek-unek testimoni sama pendapat masing-masing bagaimana Garaga akan dilepaskan. Mereka berharap Garaga dilepaskan karena tempat yang kurang aman, sumber pakan yang kurang, karena kata Kak Panji di situ ular pitonnya aja nggak ada, jadi masih disuplai sama Kak Panji ular pitonnya. Jadi kan sama aja nggak layak, walaupun aman ya, nggak ada trap, nggak ada jebakan di sana, terus jauh dari pemukiman, tapi kalau nggak ada pakan sama aja bohong. Jadi itu bukan tempat yang layak, rantai makanannya tidak berjalan di sana.
Ada Mas Rato. Halo. Ya, kalau menurut Mas Asyad ini gimana untuk masalah pelepasan ini? Aku sih sendiri khawatir walaupun nggak begitu nggak tular, tapi khawatir Garaga itu karena udah terkenal dan udah di handle sama Kapanji, takutnya dia nggak survive atau nggak ada yang pemburu mah namanya pemburu niat banget betul. Mau dicari sedalam apapun itu ular pasti dicari. Dan makanya hari ini pokoknya kita harus ikut langsung. Iya, kita lihat apakah itu aman atau enggak gitu. Pokoknya kalau sampai lokasi kurang memungkinkan untuk masalah persediaan makanan untuk Garaga dan lain-lainnya, pokoknya kita harus tetap ngotot Garaga harus dibawa balik lagi demi keamanan Garaga dan demi kenyamanan Garaga juga. Masalahnya ya. Ini demi orang banyak ini, ya, betul. Banyak sekali yang sudah terlanjur sayang sama Garaga gitu. Kayak yang terbaik lah. Nah, gimana nih dengan keputusan yang ya belum akhir sih, maksudnya dia juga masih mempertimbangkan apa yang kita inginkan, yang kita suarakan juga sama dia. Kalau aku sih mau ikut dulu ya untuk keputusan hari ini. Saya lihat dulu lokasinya gimana, spotnya ya buat si Garaga bertahan di lokasi itu. Kalau Asyad sendiri? Iya, kalau misalkan tadi kan apanya bilang di sana nggak ada ular piton, jadi masih harus disuplai ular piton ke sana. Berarti itu kan makanannya tempatnya nggak layak. Iya, mestinya karena tempat sih yang layak gitu. itu kan ada pakan yang cukup. Pokoknya rantai makannya harus berjalan. Iya, benar. Kalau ini kan makannya nggak ada, berarti nggak layak ya. Iya, benar. Walaupun aman, tapi kalau nggak ada pakan samanya bohong gitu kan. Mati juga ujung-ujungnya. Iya, mati juga. Mending kita tapi kita sambil Nanti kita lihat aja. Nanti kita lihat aja. Masih ada satu kesempatan buat kita tahan dari itu biar kita pasti. Oke, siap. Ya udah, kita kompakan aja pokoknya. Kompakan aja anak duitnya harus. Tapi jangan nangis ya. Iya. Aku nahan loh ini. Kita coba nggak? Meskipun kita berat, nerima nih. Meskipun berat, sebetulnya berat sih buat kita. Buat kita berat. Udah nggak kayak keluarga, sebenarnya kita kelepasin keluarga ke alam. Oke. Yaudah yuk. Yaudah teman-teman, yuk. Oke, assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan jalan ke lokasi dari sini sekitar 1,5 jam dulu sampai ke di mana lokasi mobil kita nggak bisa jalan lagi. Kalau sampai sana kita lanjut dengan jalan kaki. Ini aku minta kita keluar dari zona ini, jangan ada yang story, jangan ada yang menggunakan media sosial apapun. Ke timnya juga sama, karena kita harus merahasiakan lokasi ini. Nanti bantu bikin kelompok. Ketika sampai di lokasi, kita harus searching dulu ada nggak piton di sana. Kalau emang nggak ada piton, kita balik lagi bawa lagi Garaganya. Tapi kalau ada piton dan lokasi emang sesuai menurut kalian, silahkan. Amin, nggak ada. Yuk. Bukan ada. Ya udah kita. Berapa dong? Udah gitu. Iya dong, nggak apa-apa. Udah yuk kita bareng-bareng masukin ke mobil dulu. Yuk kita go. Kita jalan. Oke, jadi tadi Garaga kita masukin ke mobil, kita nggak berhasil memberhentikan Garaga biar nggak diangkat ke mobil, biar nggak diberangkatin, tapi udah ternyata nggak bisa di stop, tetap bersikeras dilepaskan. Kita lihat tempatnya, semoga nggak layak ya, tapi akhirnya kita balik lagi ke Kapanji. Saya cuma bisa pasrah aja karena yang nemukan itu dan merawat itu si Garaga Kapanji. Jadi kita cuma bisa pasrah. Apa yang Kapanji bikin keputusan, kita hormati.